Selamat datang di channel kita. Hari ini, kita akan mengupas tuntas negara ASEAN dengan utang terbesar. Dari Singapura yang maju hingga Laos yang terhimpit, siapa yang paling terdampak? Apa konsekuensinya bagi ekonomi dan masyarakat? Simak data aktual dan analisis mendalam di video ini. Hai teman-teman, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten informatif lainnya. Yuk, langsung kita bahas! Pertama, kita perlu pahami dua cara mengukur utang. Satu, nominal total utang dalam nilai absolut, misal 100 miliar dolar. Dua, rasio utang terhadap GDP, persentase utang dibanding PDB negara, contoh 60% GDP. Rasio inilah yang menentukan seberapa berat beban utang suatu negara. Berdasarkan data Bank Dunia dan IMF 2023, berikut 5 negara ASEAN dengan utang terbesar. 1. Singapura, utang 1,1 triliun dolar, rasio 168% GDP. 2. Laos, utang 14,5 miliar dolar, rasio 108% GDP. 3. Malaysia, utang 270 miliar dolar, rasio 70% GDP. 4. Indonesia, utang 450 miliar dolar, rasio 40% GDP. 5. Thailand, utang 160 miliar dolar, rasio 84% GDP. Tapi tunggu, Singapura punya utang besar, tapi ekonominya sangat kuat. Sementara Laos, meski nominal kecil, rasio utangnya di atas 100%. Ini berbahaya. Singapura adalah contoh unik. Utangnya mencapai 168% GDP. Tapi ini bukan utang krisis. Mayoritas adalah Singapore Government Securities, yang digunakan untuk mengelola likuiditas dan investasi jangka panjang. Plus, Singapura punya cadangan devasa 450 miliar dolar dan Sovereign Wealth Fund senilai 700 miliar dolar. Jadi utang mereka justru strategi finansial, bukan tanda bahaya. Berbeda dengan Laos, rasio utangnya 108% GDP dan 50% utangnya berasal dari China untuk proyek seperti kereta api Laos-China. Sayangnya, Laos kesulitan bayar utang, mata uangnya KIP terdepresiasi 30% dalam setahun. Laos kini terpaksa menjual sumber daya alam dan listrik demi mencicil utang. Ini bisa picu krisis sosial jika tak segera ditangani. Indonesia punya utang nominal terbesar di ASEAN, 450 miliar dolar. Tapi rasio utang terhadap GDP hanya 40%, masih di bawah batas aman IMF 60%. Utang ini dipakai untuk infrastruktur seperti IKN dan pemulihan pasca COVID. Malaysia di posisi ketiga, dengan utang 270 miliar dolar. Meski rasio 70% GDP, pemerintah berhasil turunkan dari 80% di 2020, lewat reformasi subsidi dan kenaikan pajak. Utang tinggi bisa picu 1. Pajak naik seperti di Sri Lanka. 2. Inflasi dan mata uang melemah seperti di Laos. 3. Pemotongan subsidi contoh Malaysia 2022. Tapi jika dikelola baik, utang bisa jadi motor pertumbuhan seperti di Singapura dan Indonesia. Jadi, utang bukan selalu buruk, tapi manajemen adalah kuncinya. Laos perlu waspada, sementara Singapura tetap stabil.